kesombongan yang menghancurkan. Berbagai tindakan dan keputusan yang didasarkan pada kesombongan memang bisa menjadi titik awal kehancuran seseorang. Kesombongan dapat membuat orang tidak peduli pada apapun, asal saja ia dapat menunjukkan eksistensi dirinya di hadapan orang lain. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 10, di mana kejayaan kerajaan Salomo berakhir di tangan penerusnya, yaitu Rehabeam. Jika kerajaan Israel di bawah Salomo diwarnai dengan hikmat Tuhan, maka kerajaan Israel di bawah Rehabeam dipenuhi dengan kecongkakan atau kesombongan. Inilah yang menjadi awal terpecahnya kerajaan Israel terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ketika Rehabeam naik takhta menggantikan Salomo, ia diuji dengan masalah. Yerobeam bersama sejumlah rakyat datang menghadap Rehabeam yang meminta keringanan sebab yang dirasa terlalu berat pada masa Salomo. Alih-alih berhikmat dalam memecahkan masalah tersebut, Rehabeam justru menjadi sangat sombong, sangat angkuh. Ia merasa dirinya hebat sehingga ia tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang tua. Tetapi sebaliknya, lebih mendengarkan nasihat yang menunjukkan kecongkakan dari orang-orang muda. Ada 2 kesalahan besar yang dilakukan Rehabeam. Yang pertama, ia mengabaikan nasihat bijak dari para tua-tua yang pernah bersama-sama dengan Salomo dan mengikuti nasihat yang menyesatkan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dalam menghadapi masalah, ia tidak meminta hikmat dari Tuhan, tetapi mengandalkan pengertiannya sendiri. Hasilnya, ia membuat rakyatnya sendiri kecewa dan memberontak. Bahkan perang antar sesama umat hampir pecah. Kesombongan dapat menimpa siapa saja, termasuk kita pada hari ini. Ketika kita merasa diri kita hebat dan mampu tanpa membutuhkan orang lain, waspadalah, karena hal itu dapat menjadi awal kesombongan dalam kehidupan kita. Kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan dapat membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Alkitab secara gamblang memaparkan dalam Amsal 16 ayat 18, kalau kita melihat bahwa dosa kesombongan mendatangkan kehancuran dan kejatuhan. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin mengalami kehancuran dalam hidup kita, marilah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Janganlah merasa diri kita hebat dan tak tahu segalanya. Sebaliknya, baiklah kita senantiasa mau mendengarkan nasihat yang bijaksana, serta carilah selalu Tuhan dan hikmatnya dalam kehidupan kita. Belajar rendah hati, arahkan hati, berharap kepada Tuhan yang lebih tahu segala-galanya, yang berkuasa, yang mengetahui hati saudara, mengetahui motivasi saudara, mengetahui tujuan saudara. Apapun profesi yang Tuhan berikan kepada saudara, tetap saudara rendah hati, karena segala sesuatu yang saudara miliki adalah pemberian dari Tuhan.